soal masalah ekonomi, resesi tidak hanya Indonesia yang mengalami, hampir seluruh dunia mengalami hal yang sama. Nah, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi situasi ini. Yang pertama adalah kalau semua paham apa yang kita hadapi, semua elemen paham apa yang kita hadapi, maka saya yakin dan saya percaya semua tindakan dan semua kebijakan pasti akan dilakukan secara bersama. Artinya tidak ada lagi perbedaan yang substansial dalam rangka mengatasi dan melewati masa-masa sulit ini. Resesi tidak bisa dihindari. Tinggal bagaimana masyarakat ya, menyesuaikan diri dengan kondisi ini, dan pemerintah terus mendorong belanja-belanja pemerintah, terus mendorong stimulus-stimulus yang ada, mendorong bantuan-bantuan terhadap masyarakat, terutama yang masyarakat menengah ke bawah, dalam rangka menjaga daya belinya. Karena ketika daya beli itu ambruk, maka situasi akan memburuk. Nah, untuk menghindari resesi yang parah, maka tugas kita semua, tugas pemerintah adalah menjaga daya beli masyarakat agar tetap terjaga. Kita memberikan apresiasi pada pemerintah yang menggelontorkan bantuan dana tunai, baik pada masyarakat, UMKM, ya, maupun kepada para pengusaha-pengusaha yang memiliki hutang di bank dengan memberikan diskon bunga yang rendah, 3% ditanggung oleh pemerintah. Kita memberikan apresiasi kepada pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dengan menolkan tagihan PLN sampai Desember untuk yang 450 watt. Dan diskon 50% bagi yang 900 watt. Jadi langkah-langkah yang telah dilakukan sebenarnya sudah tepat, dan tinggal bagaimana kita semua paham dan bertindak bersama, terutama dalam mengatasi COVID-19 ini. Karena yang penting adalah bukan soal saat ini, tapi tentang bagaimana setelah COVID ini berakhir, bagaimana kita melakukan recovery ekonomi agar resesi dan masalah ekonomi tidak berkepanjangan. Kita punya pengalaman tahun 98, kita punya pengalaman tahun 2008, sehingga menurut saya kita paham bagaimana kita bisa keluar dari situasi ini. Kalau kuartal ketiga kan sudah diumumkan oleh Menteri Keuangan bahwa kita kontraksi atau menurun sampai 2,32% kalau tidak salah, atau mungkin juga lebih. Tapi yang penting bukan itu. Yang penting ada realita di lapangan. Bagaimana pemerintah sekarang mengatasi kredit-kredit yang macet ya, di perbankan, apakah itu bank swasta atau itu bank negara. Saya dengar sudah dibentuk semacam langkah-langkah preventif untuk memberikan bailout kepada bank-bank yang mengalami banyak kredit, hampir semua kredit bank, baik pemerintah maupun bank-bank swasta mengalami kredit macet. Tapi ini salah satu kunci yang harus segera diatasi, karena kalau tidak kita akan lebih parah lagi dalam merecovery ekonomi pasca COVID-19 ini. Sambil memperbaiki data-data yang ada, memvalidkan data yang ada, pemerintah dan DPR harus melakukan pengawasan dan dorongan yang kuat, karena ini penting untuk apa? Untuk menjaga daya tahan perut rakyat dan daya beli masyarakat. Karena kalau sampai daya beli masyarakat itu rendah bahkan hilang, maka apapun yang petani, nelayan, hasil-hasilnya dijual ke pasar, tidak ada yang beli. Dengan begitu maka dampak yang ada itu pasti akan lebih dahsyat lagi, karena biasanya dalam hal pandemi setidaknya kita harus melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah krisis kesehatan, sudah kita lalui dan sedang kita hadapi. Setelah kesehatan kita akan masuk ke krisis ekonomi, ini kita sedang masuk ke sana. Nah, kalau kita tidak bisa mengatasi krisis ekonomi, maka kita akan masuk ke krisis sosial. Ya, seperti di beberapa negara bagian Amerika, Brazil, bahkan India, penjarahan, kerusuhan sudah timbul di mana-mana.
Nah, kalau kita tidak bisa mengatasi krisis sosial, maka ujungnya nanti ada krisis politik. Nah, ini jangan sampai terjadi. Cukup kita kompak mengatasi di krisis ekonomi, kita handle, jangan sampai kita masuk ke krisis sosial. Soal efektif tidak nanti dibuktikan oleh waktu, tapi yang terpenting keputusan pemerintah untuk memberikan stimulus terhadap UMKM, terhadap masyarakat yang kena pemutusan hubungan kerja, terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah, itu sudah tepat. Nah, tinggal ditingkatkan dan dipertajam dan diawasi. Ya, itu tidak bisa dihindari. Bahkan Kadin memproyeksikan akan nambah 5 juta jumlah angka pengangguran sampai Desember nanti. Sekarang sudah 12 juta. Ya, mudah-mudahan kita semua memahami apa yang sedang kita hadapi dan semua menyadari dan kita mengatasinya secara bersama-sama. Tapi di sisi kedahsyatan atau meningkatnya jumlah PHK, beberapa ada juga yang membanggakan hati. Banyak dari mereka yang di PHK kemudian berani berwirausaha sekarang, ya, dibantu dengan kemajuan teknologi yang semakin maju, sehingga bisnis ke depan ini, bisnis yang dihadapi akan dijalani oleh para saudara-saudara kita yang diputuskan hubungan kerjanya dengan melakukan bisnis atau wirausaha yang lebih mudah. Sekarang ini kita berbisnis tidak lagi perlu terlalu mendahulukan NPWP, TDP, dan lain. Cukup dia masuk di media online, ya, produknya bisa terserap oleh pasar. Dengan kemajuan IT ini, makanya pemerintah perlu kita dukung program-program DEDI, Dewa, Dewi, ya, Desa Digital, Desa Argo Wisata, dan Desa Argo Industri. Jadi wisata industri. Nah, itu yang kita perlu. Makanya kalau lihat kondisi ini ke depan, yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah memperbaiki jaringan internet agar desa-desa atau pelosok-pelosok wilayah kita yang masih rendah jangkau internetnya itu diperbaiki. Karena masa depan Indonesia itu ada di desa. Ya. Karena dari perhitungan Bank Dunia, hanya ada 5 negara yang mampu bertahan masuk krisis pangan ini. Di antaranya adalah Indonesia. Nah, pangan itu adanya di desa, sehingga bisnis masa depan Indonesia itu adanya di desa, bukan lagi di perkotaan. Jadi kembalilah ke desa kalau mau masa depan Anda cerah. Bekerja di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Nah, itu. Ya, kita harus memahami apa yang kita hadapi. Banyak dari kita tidak memahami, makanya kalau saya sedih melihat masyarakat ada yang tidak mengindahkan himbauan pemerintah untuk tetap pakai masker, menjaga jarak, dan kemudian mencuci tangan. Ya. Jadi kalau paham masalahnya, maka saya yakin masyarakat, rakyat akan kompak melakukan 3 hal tadi untuk memutus mata rantai. Dengan demikian maka pandemi COVID-19 bisa segera kita lewati, kita langsung recovery ekonomi. Jadi sekarang tugas pemerintah adalah melakukan legitasi atau penjelasan atau yudikasi kepada rakyat agar memahami 3 hal tadi. Pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Cuma itu yang bisa kita lakukan sekarang.